Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu bermuwajahah walaupun via online kepada anak-anakku semuanya, terutama di kelas 10 SMK Muhammadiyah Bobocari, baik yang ada di OTKP, AKL, TKR, TBSM, dan TKJ. Sebelumnya perkenalkan, saya guru mata pelajaran kemuhammadiyahan. Nama saya Wasis Aman, alamat saya Bobocari. Dan pada kesempatan kali ini akan memberikan orientasi tentang mata pelajaran kemuhammadiyahan. Mata pelajaran kemuhammadiyahan itu adalah mata pelajaran wajib bagi sekolah Muhammadiyah dimanapun berada. Semuanya ada mata pelajaran kemuhammadiyahan. Yang mungkin di sekolah kalian ketika SMP itu tidak ada mata pelajaran kemuhammadiyahan, yang terutama adalah sekolah negeri dan swasta lainnya. Tetapi kalau yang dari Muhammadiyah, MTS Muhammadiyah ataupun SMP Muhammadiyah, pastinya ada. Sehingga mungkin ini adalah mata pelajaran baru bagi kalian yang dari sekolah negeri ataupun dari luar Muhammadiyah. Untuk itu, sebagai orientasi awal bahwa di sekolah Muhammadiyah ada mata pelajaran yang dikenal dengan kemuhammadiyahan. Apa itu Muhammadiyah dan bagaimana kemuhammadiyahan itu nanti kita akan lihat nanti setelah kita orientasi ini. Oke, mudah-mudahan selamat datang kepada mahasiswa baru, siswa baru, iya, siswa baru SMK Muhammadiyah Bobocari. Ya, semoga kalian bisa belajar di sini, bukan hanya belajar tentang akademik, akan tetapi berbagai macam pelajaran yang lainnya, terutama dalam bidang sosial, keorganisasian. Ya, pesan saya dari guru mata pelajaran kemuhammadiyahan, jadilah siswa yang berprestasi, jadilah siswa yang peka terhadap lingkungan sosial, dan jadilah siswa yang memiliki komitmen tinggi untuk senantiasa belajar. Paling utama adalah belajar tentang agama, karena agama adalah dasar kehidupan kita untuk menapaki kehidupan yang akan datang. Kalian semua tidak salah masuk ke SMK Muhammadiyah Bobocari, karena di SMK Muhammadiyah Bobocari ada yang dikenal dengan Ismuba, ya, Al-Islam, kemuhammadiyahan, dan bahasa Arab. Di sini akan ada 6 mata pelajaran khusus yang di sekolah lain itu tidak ada. Maka semangatlah kalian siswa baru SMK Muhammadiyah Bobocari, yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah sehingga kita semua akan menjadi umat yang memiliki kemampuan dan memiliki kapasitas tinggi yang disebut dalam Al-Quran sebagai ulil albab. Gitu. Mudah-mudahan untuk pertemuan kali ini sementara itu dulu. Nanti kita lanjut ke pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sebagai perkenalan bahwa di sekolah Muhammadiyah ada yang namanya kemuhammadiyahan. Mata pelajaran kemuhammadiyahan ini mata pelajaran wajib bagi semua sekolah Muhammadiyah dari jenjang MI, SD, MTS, SMP, SMA, SMK, dan sampai perguruan tinggi. Bagi kalian yang bukan backgroundnya Muhammadiyah, jangan khawatir. Nanti di sini akan mengerti bagaimana Muhammadiyah itu, bagaimana organisasi lain itu. Insya Allah di kemuhammadiyahan bukan hanya akan membahas tentang kemuhammadiyahan saja, akan tetapi organisasi lain pun akan diajarkan, minimal mengerti
setiap organisasi punya dasar dan punya program masing-masing. Demikian anak-anakku semuanya kelas 10 SMK Muhammadiyah Bobocari, selamat bergabung, mudah-mudahan menjadi siswa yang berbakti kepada orang tua dan guru, dan mudah-mudahan menjadi mahasiswa dan siswa sekolah Muhammadiyah yang memiliki komitmen tinggi dalam belajar, berprestasi baik dan berakhlakul karimah. Itulah harapan kami bergabung di SMK Muhammadiyah Bobocari, insya Allah tidak ada ruginya. Begitu tuh anak-anakku semuanya kelas 10 SMK Muhammadiyah Bobocari. Kali ini ada mata pelajaran kemuhammadiyahan. Di kemuhammadiyahan nanti kita akan membahas beberapa bab. Di kelas 10 itu ada 6 bab. Ada 6 bab. Yang pertama bab tentang karakteristik perguruan Muhammadiyah. Kemudian yang kedua adalah janji pelajar Muhammadiyah. Yang ketiga nanti sejarah perkembangan Muhammadiyah. Terus kemudian yang bab keempat yaitu tentang ciri-ciri gerakan Muhammadiyah. Dan yang kelima adalah pengorganisasian Muhammadiyah. Dan bab yang keenam adalah majelis, lembaga, dan organisasi otonom dalam Muhammadiyah. Sehingga nanti dari 6 bab ini akan dibagi menjadi 2 semester. Untuk semester pertama akan membahas tentang 3 bab. Yang pertama adalah karakteristik perguruan Muhammadiyah, kemudian janji pelajar Muhammadiyah, dan sejarah perkembangan Muhammadiyah. Untuk kali ini di pertemuan awal ini tentang karakteristik perguruan Muhammadiyah. Bagaimana sih sebetulnya karakteristik perguruan Muhammadiyah tersebut? Pendidikan Muhammadiyah adalah pendidikan Islam modern yang memadukan agama dengan kehidupan, terutama adalah agama Islam. Kemudian dalam pendidikan kemuhammadiyahan menjadi bagian yang sangat penting, ciri khas sekolah Muhammadiyah dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Karena di Muhammadiyah diajarkan nilai-nilai kehidupan, dan kemudian di sekolah Muhammadiyah diajarkan pelajaran kemuhammadiyahan. Pendidikan kemuhammadiyahan dapat diartikan sebagai kegiatan pembelajaran mengenai hakikat, visi, dan misi pergerakan Muhammadiyah dalam seluruh aspeknya, dengan maksud menumbuhkan nilai-nilai dan sikap hidup Islami sesuai Al-Quran dan Al-Hadis, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW yang diwujudkan dalam membela agama Islam untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya sejarah perkembangan perguruan Muhammadiyah. Pada awal berdirinya Muhammadiyah sangat ditentukan oleh pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pada saat itu didorong oleh keinginan mendirikan sebuah sekolahan dalam memperbaharui sistem pendidikan pada masa itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan pembaruan sistem pendidikan Islam sehingga dapat mengimbangi kemajuan sekolah-sekolah Belanda pada saat itu. Maka pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah yang memadukan 2 sistem pendidikan pada saat itu, yaitu sistem pendidikan pesantren dan sistem pendidikan barat, yaitu dari Belanda. Karena pada saat itu sistem pendidikan pesantren hanya mengajarkan tentang pelajaran-pelajaran agama, terutama dari agama Islam. Itu pun tidak maksimal. Dan kemudian pelajaran-pelajaran agama di dalam pelajaran yang
pendidikan yang dimiliki oleh Belanda pada saat itu hanya sedikit yang disampaikan. Sehingga Kiai Jamal Dahlan punya pemikiran untuk memperbarui sistem pendidikan, yaitu dengan cara mendirikan sekolah yang di dalamnya diajarkan sekolah atau pendidikan umum dan pendidikan agama. Mata pelajarannya digabungkan antara pendidikan umum juga diajarkan dan pendidikan agama pun diajarkan. Berawal dari situlah mulai berdiri banyak perguruan Muhammadiyah di mana-mana. Bangunan-bangunan sekolah madrasah Muhammadiyah itu melambangkan pengkhidmatan Muhammadiyah kepada rakyat, bangsa, dan negara Indonesia ini. Sehingga muncullah madrasah-madrasah yang dipelopori oleh Muhammadiyah dan dipelopori langsung oleh pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Jamal Dahlan. Dan begitu seterusnya, dari awal berdirinya Muhammadiyah sampai saat ini, Muhammadiyah memiliki lembaga pendidikan yang sangat banyak, dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi. Itu sejarah perguruan Muhammadiyah sekilas. Kemudian selanjutnya kita menuju terhadap tujuan pendidikan atau tujuan perguruan Muhammadiyah. Perguruan Muhammadiyah adalah pendidikan Islam modern, di mana mengintegrasikan pendidikan agama dengan kehidupan, terutama adalah agama Islam dengan kehidupan, dan antara iman dan kemajuan secara terpadu. Dari rahim pendidikan Muhammadiyah diharapkan akan lahir generasi muslim yang terpelajar, yang kuat iman dan kepribadiannya, sekaligus mampu dalam menghadapi dan menjawab tantangan zaman. Dengan harapan demikian, maka dalam Muktamar Muhammadiyah ke-46, Muktamar Muhammadiyah 1 abad di Yogyakarta telah menetapkan adanya visi pendidikan Muhammadiyah, yaitu berkemajuan dan unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagai perwujudan tajrid dakwah Muhammadiyah amar ma'ruf nahi munkar. Sekilas tentang tujuan pendidikan kemuhammadiyahan, dan nanti akan dibahas lebih lanjut di pertemuan yang akan datang. Sementara itu dulu anakku semuanya, mudah-mudahan bisa dipahami, dan nanti akan lebih lanjut kita lihat materinya di link psikologi yang sudah Pak Guru share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.